Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Halamannya 31. Coba lihat aja sini biar enggak nyari-nyari ya, ininya aja. Oh, betul ini halaman 9 baris kedua. An Abdullah bin Zaid bin Asim, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i, tentang tata cara wudu'nya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abdullah bin Zaid, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sih, dan mengusap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kepalanya. Fa aqbala bi yadayhi wa adbara, lalu Nabi mengedepankan dengan dua tangannya, wa adbara, dan membelakangkan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi lafdin lahuma, dan pada satu redaksi hadis bagi Bukhari Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi, memulai Nabi dengan bagian depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafahu, sehingga memperjalankan Nabi dengan dua tangannya ke tengkuknya. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian mengembalikan Nabi akan kedua tangannya ke tempat yang memulai Nabi daripadanya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita akan menerangkan tata cara mengusap kepala saat berwudu yang dilakukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalilnya tentu hadis ini, saudara, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim adalah satu dari 124.000 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid bin Asim, tentu Abdullah punya abah namanya Zaid. Zaid ini sahabat Nabi. Zaid punya istri namanya Ummu Aimarah. Nama aslinya adalah Nasibah. Ibunya Abdullah adalah Nasibah, panggilannya Ummu Imarah. Bapaknya Abdullah Zaid. Zaid nikah dengan Nasibah, punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Zaid bin Asim, dari suku Mazin, Al-Mazini, dari golongan sahabat Ansar. Jadi sahabat Nabi ada dua sebutan. Bila dia pendatang ke Madinah namanya Muhajirin, bila penduduk asli Madinah namanya Ansar.
Maka Sayyidina Abdullah ini termasuk sahabat Ansar. Sayyidina Abdullah ini, saudara, ikut perang Uhud yang meletus tahun 3 Hijriah. Setelah 3 tahun Nabi ada di Madinah, dan di mana kaum kafir Quraisy itu kalah telak saat perang Badar di tahun kedua Hijriah, maka mereka membalas dendam kepada kaum muslimin dengan pada akhirnya meletus perang Uhud, di mana saat itu kaum muslimin pasukannya ada 1000 dan kaum Quraisy ada 3000. 1000 lawan 3000. Namun ternyata ada penyusup, ada orang yang tidak benar menggunting dalam lipatan, namanya Ubay bin Salul. 700 serdadu dibelokkan sehingga tentara tinggal 300 ngelawan 3000, satu orang lawan 10, dan mengalami kekalahan. Dan beliau Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim bin Asim. Jadi sahabat Nabi ini ada namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini ada yang dapat mimpi adzan. Ini Abdullah bin Zaid bukan bin Asim yang dapat adzan, yang bin Asim lain. Ini bukan sahabat yang dapat ilham adzan yang dipakai buat sholat kita, bukan. Sebab ini Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini al-Ansari. Beliau perang Badar, perang Uhud, begitu, perang Uhud. Dan beliau juga Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim ini yang ikut membunuh Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Nabi palsu, maka di antara yang menembak kepada nabi palsu Musailamah al-Kadzab adalah Abdullah bin Zaid. Namun wafatnya nabi palsu itu di tangan Wahsy, sang pembunuh Sayyidina Hamzah saat itu masih kafir. Tapi dia termasuk orang yang melawan daripada Musailamah al-Kadzab. Dan Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim ini, saudara, wafat pada tanggal 29 Dzulhijjah tahun 63 Hijriah. Tahun 63 Hijriah dalam usia 70 tahun. Mati syahid saat meletus perang Harrah di zaman dinasti Muawiyah. Inilah sekelumit menceritakan tentang sosok sahabat perawi hadis kita. Sebab kata Imam Sufyan bin Uyainah, saudara, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang soleh itu disebutkan namanya, apatah lagi biografinya, rahmat Allah turun bagi kita bersama. Oleh karena itu, supaya kita dapetin banyak rahmat, sekelumitnya kita menceritakan sejarah daripada Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Hadis ini, saudara, diriwayatkan bukan saja oleh Imam Bukhari Muslim, tapi Ashabus Sunan juga riwayatkan. Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi di dalam sunannya, Imamun Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, bahkan Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Jadi banyak ulama hadis meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim saat diminta oleh muridnya. Siapa muridnya? Di antaranya Amr bin Abi Hubaish.
muridnya. Beliau minta tolong ajarkan guru tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mengusap kepala. Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 6 menyatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Begitulah Al-Quran. Lalu bagaimana cara ngusapnya? Kalau ngomong cara ngusapnya, yang tahu adalah di mana Al-Quran turun kepada beliau. Dialah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu cara ngusapnya Nabi pada kepalanya sahabat-sahabatnya. Salah satunya Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim. Maka karena itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala an fi sifatil wudu, tentang tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna saat ngusap kepala. Bagaimana? Kata beliau, wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sih, Nabi ngusap pala. Bagaimana? Fa aqbala biyadaihi wa adbar, maka menghadapkan Nabi dengan dua tangannya dan membelakangkan, depan ke belakang, depan ke belakang. Nanti prakteknya dalam redaksi yang lain, kata Sayyidina Abdullah bin Zaid, bada'a bi muqaddami ra'si, Nabi awali bagian depan kepala. Tar prakteknya nih. Terus Nabi tangannya dijalanin ke belakang sampai tengkuk. Udah sampai tengkuk, Nabi balikin lagi ke depan lagi. Itulah wuduknya Nabi secara sempurna. Begitu. Singkatnya saya praktekin dulu ya, biar ini dari hadis nih. Nanti maksud hadis bagaimana nanti lain, kita berbicara dohir dulu. Jadi Nabi itu sesudah usap tangan kanan, selesai kiri udah 3 kali, pala ini air, lalu kemudian dikenain tuh tangan kita, diusapin begini sama Nabi. Si jempolnya ditaruh di sini, semua jarinya diaduk, semua jarinya diusapin begitu ke belakang, ampe belakang tuh Nabi. Udah belakang, balikin lagi ke depan di tempat semula, mananya kemari kemari. Itu Nabi wudhunya kayak begitu, kata Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim. Tuh begitu. Lalu hadis ini saudara, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Banyak yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, seorang guru di dalam mengajar harus menggunakan metode yang tercepat dimengerti, yaitu metode praktek. Sebab metode praktek itu lebih cepat ditangkap oleh si pelajar dibanding metode ceramah, dibanding metode bicara saja. Sebab kalau bicara yang ibadah satu kuping doang, begitu. Tapi kalau ibadah itu adalah mengajar tuh metodenya praktek, maka ini mata juga ibadah. Makin banyak ibadah, makin cepat
masuk petunjuk itu. Maka pintu hidayah Allah lewat 3 jalur. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tertutup, mata tertutup. Pintu masuk ilmu, masuk hidayah lewat mata, lewat kuping, lewat hati. Dari hati ini petunjuk atasnya kepala, di sini ada mata, di sini ada kuping. Bila 2 petunjuk ini enggak ada, hidayah sulit masuk pada orang. Umpama ada orang lahir buta juga, budak juga, maka enggak sholat enggak apa-apa. Buta juga, budak juga, enggak sholat enggak apa-apa. Yang model begini diajarin juga susah. Alif kagak denger, nih kagak lihat, sulit juga masuk ajarannya. Maka bila kita lewat 2 ini yang paling cakep di dalam mengajar. Praktek lebih tinggi dibanding teori. Begitu. Ini yang diajarkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim kepada muridnya Amr bin Hubaish ketika nanya kepada beliau, jadi bagaimana cara wuduknya Nabi ngusap kepalanya? Dipraktekkan sama beliau, dan ini lebih cepat di dalam proses belajar dengan praktek, dan teori lebih cepat dengan praktek. Orang kalau mau merusak orang lewat layar kaca lebih cepat dibanding lewat kata-kata saja. Itu begitu. Layar kaca mata juga bekerja, kuping juga bekerja. Itu begitu. Itu satu. Jadi metode belajar yang tercepat diserap oleh murid adalah praktek dibanding dengan teori. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Zaid mempraktekkan tata cara wuduknya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua yang kita bisa ambil daripada hadis ini, ada 2 riwayat, ada 2 hadis. Pertama Nabi ngusap kepala, kemudian yang kedua dari depan sampai belakang, belakang ke depan. Maksud hadis ini yang di atas adalah mutlak ngusap, tanpa ngomong depan dulu apa belakang dulu. Namun hadis yang kedua berbicara depan dulu baru ke belakang, belakang baru ke depan. Dan ini adalah madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Malik. Kalau wudu depan dulu ke belakang, baru dari belakang balikin ke depan kembali. Yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini, betapa dianjurkan oleh Nabi, seperti praktek dari Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim, untuk ngusap kepala sunat seluruhnya diusap. Sunat seluruhnya diusap. Maka kalimat fi sifatil wudu, al pada lapad al wudu alil kamal, yakni fi sifati kamali wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada tata cara sempurna dalam wudunya Nabi Muhammad SAW. Jadi sunat kita di dalam ngusap kepala itu seluruh kepala diusap. Sunat kayak tadi nih. Kalau kita wudunya kayak begini, wudunya kayak begini, balikin lagi, maka ganjarannya 100. Kalau wudunya kayak begini, gini doang nih, mana ngaji juga lagi orangnya siang ini, ya 5% lah, lumayan daripada kagak. Kalau gini doang, namanya asal musab, enggak sempurna mus. Kalau pengen sempurna,
ganjaran ngusap kepala bukan begini doang, tapi seluruhnya diusap. Dibalikin enggak? Karena ajaran dibalikin ini kalau gondrong. Kalau botak bebas rooming, enggak perlu dibalikin. Botak sekali aja, enggak ada rambut lagi. Kalau kayak saya gondrong, balik lagi. Biar seluruh rambut kena usapan saat wudhu. Dan ini berkahnya Masya Allah. Jadi sunat di dalam madhab Syafi'i mengusap kepala secara sempurna dengan cara nih ada tiga. Cara nih ada tiga. Madhab Syafi'i dan madhab Malik dari depan ke belakang. Ulama berbicara ngusap kepala sempurna ada tiga pendapat. Yang pertama ini yang muktamad, dari depan ke belakang, terus balikin lagi. Itu yang pertama. Karena hadis ini bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Yang kedua, hadis dari Afra bin Muawidh, dari belakang ke depan. Ini air, usap dari sini kemari, dari sini ke belakang. Ada ajarannya, ada dari Nabi begitu. Dari belakang ke depan, dari depan belakang. Kebalikan yang tadi. Nomor tiga, sedikit pendapatnya dari ubun-ubun, baru depan belakang. Air, usap sini, ubun-ubunnya kena, tarik ke depan, tarik ke belakang. Tapi yang sempurna yang pertama. Airnya tangannya kenain air, usapin begini. Kalau dalam mazhab Malik wajib wudunya begitu. Kalau kagak begitu wudunya tidak sah dalam mazhab Malik. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnat wudunya mengusap seluruh pala. Sebab dalam mazhab Syafi'i mashu ba'dir ra's, mengusap sebagian kepala, tidak seluruh. Yang sebagian ini wajib, seluruhnya sunat sempurna. Tapi mazhab Malik seluruhnya wajib. Kalau enggak begitu wudunya tidak sah. Wamsahu bi ru'usikum, dalam ayat itu kata Imam Malik ta'diyah, sehingga wamsahu ru'usakum. Ar-ra'su la yutajazza, kepala enggak bisa diparo-paro semuanya. Itu Imam Malik. Sehingga madhab Malik wajib seluruh pala diusap, madhab Syafi'i sunat saja. Dan hadis ini yang diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim, yang kita bisa ambil yang ketiga, tidak menerangkan secara eksplisit wajib mengusap seluruh kepala, tidak. Tapi ajaran yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim hanya menerangkan sempurnanya wudu yang dilakukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mana yang wajibnya. Yang wajibnya sedikit aja. Tapi kalau pengen ganjaran besar, seluruh kepala diusap. Yang terakhir, bagaimana cara mengusap seluruh kepala biar ganjarannya besar? Diterangkanlah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari praktek Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim. Usaplah air, tangannya kenain air dulu, lalu usap tangannya diadu, jempolnya ditaruh di kening, lalu dilewatkan ini jari dari depan kepala ke belakang, dari belakang baru kemudian ke depan.
Lebih jelas lagi Sayyidina Miqdad bin Ma'di Kariba menerangkan tentang wudhu Nabi. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a falamma balagha masha ra'sih wada'a kaffaihi ala muqaddami ra'sihi fa amarrahuma hatta balagal qafa thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Kata Sayyidina Miqdad bin Ma'di Kariba dalam hadis riwayat Abu Dawud, aku melihat dengan dua mata kepalaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ketika Nabi mengusap kepala, tangannya diletakkan di bagian depan kepalanya. Di sini dia punya tangan Nabi, begitu lalu dilewatkan ke belakang, lalu dibalikin ke depan. Ini yang paling besar ganjarannya kalau wudhu. Saudara, kalau ganjaran wudhu pengen sekedar dapat ganjaran, maka wudhu musapalanya gini aja jadi juga. Atau karena udah dikasih minyak urang aring, udah dikasih minyak, begitu bekas gorengan ikan peda, udah dibetel rambutnya, ya udah depannya tengahnya juga jadi sah. Kalau sekedar sah, boleh ngusap kepala, kulit kepala, boleh ngusap rambut yang masih ada di batas kepala, boleh pilih yang mana aja. Namun kalau pengen sempurna seperti kajian kita siang ini, diusap seluruh kepala dengan cara seperti ini. Hanya bedanya ada yang gondrong, ada yang botak. Kalau yang gondrong dibalikin lagi ke depan, kalau lah yang botak cukup sekali ke belakang tanpa balik lagi. Jadi dua begini, tiga bing. Kalau begini doang, yang bagian dalam enggak keusap dan ganjarannya kurang besar. Jadi terserah kita dengan memasuki tahun Hijriah 1446 Hijriah ini, maukah kita begitu-begitu aja dalam ibadah mempersembahkan kepada Allah? Maukah kita seperti apa yang diajarkan Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim, sehingga lebih sempurna lagi setiap wudhu kita kayak begini? Ini semuanya kembali bagaimana kita di dalam kamalul mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulan fikihnya dalam madhab Syafi'i, sunnat isti'abu mashir ra'si, berdasarkan hadis ini sunat meratakan mengusap seluruh kepala. Teknisnya seperti apa yang diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim. Betapa para sahabat amat sangat luar biasa pedulinya bagaimana memperhatikan, mengkaji cara ibadah-ibadahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, pelan-pelan tapi pasti dari umur kita yang tersisa ini menuju kamalul mutaba'ah li Rasulillah, totalitas sempurna di dalam mentauladani mengikuti ajaran-ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Baik. Iya, baik. Jadi bagaimana air ketika kita wudhu, daripada basuh muka tuh nyiprat begitu. Ini bagaimana? Dilihat saja. Jadi di dalam wudhu nih jangan terlalu dibikin puyeng-puyeng. Saudara udah kena tangan ini kan jadi gayung. Maka air yang kena tangan ini enggak kemudian menjadi otomatis mustakmal. Usap ke wajah,
dari usap ke wajah. Apakah kita ketika usap wajah itu air yang terisi tangan basah nih kudu digini nih dikeringin dulu ngambil air? Islam tuh tidak ada tasyaddud, tidak menyulit-nyulitkan diri. Enggak apa-apa, pakai lagi. Lagian air itu yang akan mengangkat hadas pada basuhan pertama. Adapun basuhan kedua sunat, basuhan ketiga sunat, ini enggak bakal jadi isti'mal, enggak bakal jadi mustakmal. Jadi tidak mengapa dengan seperti air ngusap wajah lalu tangannya basah kita ngambil air lagi, enggak kemudian jadi mustakmal. Yang jadi susah-susah amat wudhu, enggak mesti kemudian kita wudhu ini keran pakai muka begini-begini, enggak juga lah. Agama itu enggak jadi susah-susah. Man saddada suddida alaih. Siapa yang ribet-ribet sendiri pada Islam ini, ujungnya bakal jadi ribet sendiri. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang kedua, bagaimana kita baca doa-doa wudhu? Bagus, karena doa-doa wudhu ini selaras. Imam Ghazali tulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah bagaimana doa-doa wudhu. Ulama Nusantara juga tulis, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Maraqil Ubudiyah, begitu juga Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang makamnya di Thailand, di Songkla, di dalam kitabnya Hidayatul Salikin, dan seterusnya. Doa-doa wudhu ini bagus kita baca. Kapan dibacanya? Tergantung kemunasabahan saat apa dia. Saat basuh telapak tangan dia doa, Allahumma fadiyadayya min ma'asika kulliha. Tuhan jaga dua tanganku jangan sampai berbuat maksiat saat basuh telapak tangan. Kumur tentu doanya, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, tolongin saya ini mulut buat banyak baca Quran, banyak berzikir kepadamu. Saat air kena hidung barulah kita doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Jadi pas lempengan di mana kita anggota-anggota yang diusap, termasuk sampailah kita kaki kanan, kaki kiri, semuanya lempengan itulah doa-doa ini dibaca. Dibaca pakai apa? Tentu dibaca pakai mulut, pakai lidah. Kalau di dalam hati namanya bukan baca. Kalau dalam hati namanya hadisun nafas. Hadisun nafas itu kata-kata hati. Mau ngomel sama bini 1000 kali ke, kalau dalam hati boleh aja, geblek lumah boleh kalau dalam hati 1000 kali ke, insya Allah nggak bakal marah. Jadi yang namanya baca tuh pakai mulut, kalau di hati namanya kata-kata hati, kata-kata hati. Sehingga dibacalah kita dengan mulut kita saat membaca doa-doa wudhu ini, kalau kita mau baca doa itu. Tapi kembali, itu bukan kategori wajib untuk dibaca begitu. Hanya ulama ada berbeda pandangan. Sunat saja membaca doa itu sempurna, dengan baca doa itu hendak baca tidak mengapa. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah.